Jakarta Film Week itu merupakan festival film internasional yang kita adakan di Jakarta. Tapi pas di Pengabdi Setan tuh lu gokil loh, maksudnya acting kesambat listriknya. Tapi pertama kali casting itu langsung dapat atau berkali-kali dulu tuh? Fun fact, gue casting Pengabdi Setan yang pertama tapi belum jodoh. Oh, wow. Nah ini yang paling ditunggu-tunggu nih, filmnya tuh apa aja? Banyak. Halo teman-teman semua, balik lagi dengan gue Nanika di Breakdown Bros Podcast episode 35. Wih, ketemu lagi dengan kita. Kenapa gue bilang kita? Karena hari ini gue ada dua orang. Gue ngundang dua orang, satunya aktor, satunya program manager dari Jakarta Film Week. Kita sambut aja langsung Jordi Pranata dan Novi Hanabi. Terima kasih. Apa kabar Jordi Pranata dan Kak Novi? Kabar baik. Manggilnya Novi atau Hanabi? Bebas. Enaknya yang mana? Kalau Hanabi Bebas. kayak hero Mobile Legends. Iya. Novi aja. Boleh. Boleh. Oke, ini mengusung acara Jakarta Film Week, ya kan? Kak Novi sebagai program manager, program Yep. director, Program manager. program manager. Yes. Kalau Jordi jadi festival ambassador. Ya. Itu sebenarnya Jakarta Film Week 2022 itu tentang apa sih, Kak Novi? Yes, Jakarta Film Week itu merupakan festival film internasional yang kita adakan di Jakarta. Oke. Dan tahun ini tuh merupakan tahun kedua gitu. Jadi tahun lalu kita lahir pas bener-bener di tengah pandemi. Karena kita pengen tetap bawa spirit biar filmmaker punya tempat untuk tetap berkarya nih, kita tetap jalan nih gitu. Kemudian di tahun ini puji Tuhannya pandemi udah mulai turun gitu, dan kita ngerasa kayak yuk kalau misalnya emang bisa dibikinlah setiap tahun nantinya. Gitu. Oke, berarti tahun kedua ya. Yes, Temanya tahun tuh kedua. emerge. Emerge. Maksudnya apa? Emerge. Emerge Muncul. itu sebenarnya lebih ke kita tuh abis ngalamin pandemi nih sekian tahun, kemudian mengalami masa-masa suram para filmmaker di Indonesia ini semua yang terlibat di film di Indonesia gitu. Kemudian di after pandemic ini yang belum after banget sebenarnya semuanya udah mulai raise up gitu, dan dari situ kita punya spirit untuk yuk bangkit lagi nih setelah keterpurukan kemarin nih, hidup lagi yuk kita untuk kita bisa menghidupi dan terhidupi dari apa yang kita suka bernama film ini. Oke, berarti memajukan industri sinema juga dong. Sebelumnya kemarin udah beberapa kali ya itu rilis tuh mundur terus ya rata-rata ya. Jadi udah jadi lesu, jadi kan marketnya kan. Jadi Betul. karena ada Jakarta Film Week sih harusnya jadi lebih bangkit lagi gitu ya. Yes, betul. Nah, yang pertanyaan gue adalah kenapa memilih Jordi sebagai festival ambassador? Iya, kenapa ya? Gue juga bingung. Kita ada cecetan rahasia aja gitu. Oke. Jordi sendiri. Pertama ditawarin emang langsung mau kah jadi festival ambassador atau mikir 4 kali gitu? Ya jadi diajakin sama tim JFW waktu itu, kebetulan Baridla yang datang menjelaskan JFW itu kayak gini, kita lahir di pandemi, ini tahun kedua, terus kebetulan gue juga tahu tahun pertamanya waktu itu festival ambasadornya teman gue Shenina Cinnamon. Oh, oke. Jadi sedikit banyak tahu lah tentang Jakarta Film Week gitu, dan Mbak Ridla tim JFW waktu itu menjelaskan kita ini mempunyai apa ya, spirit dan semangat yang sama pada saat pandemi. Kita tidak memilih untuk hanya diam gitu. Kita bikin karya, kita terus bekerja sesuai protokol gitu. Jadi ya kalau kita punya semangat dan spirit yang sama, kenapa enggak gitu. Oke. Berarti emang mau banget dong berarti Mau, jadi langsung festival yes, ambassador langsung karena yes. tahun pertamanya adalah teman lu sendiri tuh si Yo, Shenina ya. Shenina yang Nah, keduanya gue pengen bahas sedikit ya sebelum kita bahas lebih jauh Jakarta Film Week. Gue pengen bahas keaktoran lo dulu sih. Pertama kali gue ngeliat lo Jordi Pranata itu di Pengabdi Setan. Oke. Gue pertama kali lihat itu. Jadi sebelumnya gue belum tahu latar belakang karir lu kayak gimana. Jadi awalnya tuh gimana sih, Jor? Awalnya gua itu mulai di tahun 2016 sebagai kru film. Kru film? Kru film. Apa? Artistik? Wardrobe gue. Oke. Jadi lulus kuliah, diajakin temen untuk jadi tim wardrobe di film Pertaruhan. Kalau tahu Jeffrey Nicole, itu film pertama Jeffrey Nicole juga. Terus di tahun 2017 gue in-house di TV. Sebagai talent koordinator. Di tahun 2018 gue join acting class, and then start untuk di depan layar di tahun 2018 itu. Film pertama? Film pertama gue, kalau kalian nonton, Habibie Ainun ketiga. Habibie Ainun 3. Oke. Berarti sama Reza. 5 scene. Iya, sama Reza. Langsung sama Reza Radian tuh mainnya. Iya. Perbedaannya jauh gak sih kalau misalkan lo biasanya lo di wardrobe terus lo ngeset segala macam, akhirnya lo harus di depan layar gitu? Sebetulnya sih nggak terlalu beda ya.
kayak wardrobe, make up gitu juga kita detailing karakter gitu. Kita juga cari tahu ini karakternya kenapa pakai bajunya ini, kenapa warnanya ini, stylenya ini. Itu sama juga ketika jadi aktor, kita kan juga ngebedah karakternya gitu. Oh, dia kebiasaannya A, kebiasaannya C gitu. Jadi kurang lebih sama-sama ngulik skrip, sama-sama pulang pagi pergi pagi gitu. Jadi nggak ada Kayak bedanya. lagunya Armada Kayak ya. lagu, iya bener. Gue nahan loh buat nggak ngomong lagu loh. Anda ngebuka. Lagu Armada ya bener. Iya, iya. Pagi pulang pagi. Tapi pas di Pengabdi Setan tuh lu gokil loh. Maksudnya acting kesambat listriknya. kesambar listrik dan Kesambar, ketusuk gitu ya. Iya. Itu gila sih. Itu favorit gue sih. Itu favorit Gue tuh. Iya kan? Jadi ketusuk. Iya, gue udah tahu ini wah keren banget nih ketika padahal awalnya selengean gitu kan orangnya kan, tapi cocok gitu. Tapi pertama kali casting itu langsung dapat atau berkali-kali dulu tuh? Fun fact, gue casting Pengabdi Setan yang pertama tapi belum jodoh. Oh, wow. Oke. Gue casting yang pertama tahun 2016, gue inget banget langsung sama Bang Joko. Oke. Itu gue masih jadi wardrobe tapi gue iseng-iseng casting. Terus abang bilang, Jordi belajar lagi ya gitu. Terus diajakin yang kedua, dapet ya senangnya bukan main ya, kayak wah gila akhirnya terlibat di film favorit gue gitu. Oh, oke. Tadi di Habibie Ainun casting. Habibie Ainun casting. Dapat tapi kan? Habibie Ainun. Dapat. Tapi kalau ya kita nggak ada yang small part apa ini, tapi nggak banyak lah di Habibie Ainun. Balik lagi ke Jakarta Film Week nih, ke Mbak Novi lagi nih. Karena kita di sini ada materi promo, jadi harus dong. Wow, Bisa pressure di-cut. untukku Bisa ya di-cut. ini ya. Show off. Ini berarti temanya tadi kan udah dikasih tahu ya, Emerge Yes, gitu. yes. Terus di sini tuh sebenarnya kan kalau gue tahu Jakarta Film Week yang tahun lalu kan pasti kan ada film screening segala macam kan, Ya, online betul. dan offline. Nah, Betul. sekarang perbedaannya apa sih sama tahun lalu? Perbedaannya cukup banyak, cukup Iya. signifikan gitu. Kalau untuk film-film, kalau tahun lalu kan kita muter filmnya itu tuh kapasitas bioskop juga masih sedikit, jumlah show juga masih sedikit gitu. Jadi kita emang cukup ngebatasin baik jumlah film panjang maupun film pendek gitu. Tahun ini sudah lebih banyak, dari submission aja kita udah lebih banyak. Jadi peningkatan submission kita tuh udah 100%. Naik. Hampir 100%. Wow. Ya 100%. Kalau dari misalnya tahun lalu 150, sekarang udah 400 sekian gitu. Perbedaan yang kedua adalah awardnya aja kita nambah juga gitu. Yang tahun lalu kita hanya fokus ke film panjang dan film pendek. Tahun ini kita juga ngebuka penghargaan khusus untuk series. Gitu, karena memang produksi series di Indonesia juga banyak banget. Iya pasti. Susah cari filmmaker saat ini yang nggak ngapa-ngapain gitu kan, kayak betul. semuanya lagi kalau nggak film bioskop series gitu. Dan kita ngelihat growingnya konten-konten series juga oke nih gitu. Akhirnya kita coba merespon dengan yuk kita tambahin satu award untuk series gitu, meskipun di festivalnya nggak ada ada satu series yang akan diputar dan itu tuh premier satu aja, kemudian yang lainnya seriesnya bisa ditonton di OTT masing-masing. Oke. Tapi ada juri yang menjurikan nantinya gitu. Oke. Terus kita juga ada kategori tambahan untuk kita merespon para pembuat film animasi. Banyak karya-karya animasi, ruangnya itu nggak cukup banyak gitu kalau misalnya dibandingkan dengan film-film yang lainnya ya gitu. Jadi kita pengen punya kategori di situ gitu. Dari kategori aja kita udah bertambah 2. Dari program tahun ini kita lumayan banyak penambahannya. Salah satunya adalah producer lab. Jadi producer lab ini tuh memang kita wadahin para produser-produser muda untuk ada ikutan inkubasi. Mentornya dari Indonesia dan internasional. Kebetulan tahun ini ada Yulia Evi Nabara dari kawan-kawan yang filmnya lagi keliling ke festival-festival gitu. Satu lagi ada Alan Borg-Eng dari Filipina, itu akan jadi mentor. Selain mentor, di situ juga akan ada banyak narasumber-narasumber lainnya yang bisa sharing bareng dengan para produser-produser muda ini. Dan produser-produser muda ini tuh memang sistemnya adalah dia nge-submit dulu ke kami proposal berisi project mereka, dan dari situ nanti tim kurasinya udah ngebaca nih mana-mana yang emang butuh ruang ini gitu. Jadi harapannya nantinya bisa membawa produser-produser baru ke ranah yang lebih luas lagi. Dan program ini juga kita kolaborasi sama platform Busan. Jadi nanti dari tahun ini akan kita pilih beberapa untuk bisa kita hantarkan ke Busan di tahun depan gitu. Oh, jadi kalau teman-teman yang pengen submit film juga bisa juga ya di Jakarta Film Week ya? Kalau submit film itu beda kategori lagi, tapi bisa gitu. Bisa. Nah, kebetulan kalau saat ini kan kita udah close. Tahun depan kita baru akan buka lagi. Close-nya biasanya kita di bulan Juli. Biasanya Biasanya ya. Jadi nanti kalau teman-teman misalnya sekarang lagi punya film, kemudian di prepare untuk pengen disubmit ke Jakarta Film Week, kita terima film panjang dan juga film pendek baik Indonesia maupun internasional. Dengar-dengar Jody buka kelas di situ. Ya. Kelas apa tuh? Ya gitu. Jadi selain tadi kita ada producer lab, kita juga ada talks dan masterclass. Talksnya kita tuh beragam. Salah satunya adalah kita ngomongin tentang keaktoran.
Nah, Wow, nanti menarik. Jordi akan Bareng share di sama sana. Mas Ferdi Sulaiman. Barengan sama Mas Ferdi Oh, Sulaiman. Mas Ferdi Sulaiman. Betul, Ferdi Sulaiman. itu. Oke. Yang kemudian kita juga ada bahasan terkait kalau kita nonton film horor selalu ada ustadz di film horor itu, Betul. kita juga akan ngebahas itu. Nanti salah satunya sama Charles Ghazali, sutradara dari film Kodrat. Terus kita juga ada talks berkaitan dengan B-movie dan juga launching buku juga nanti di Jakarta Film Week gitu. Plus kita juga ada masterclass yang fokus ngebahas tentang post production. Jadi dari editing ada segala macam. misalnya film nih kenapa sih misalnya mundur gitu. Berarti kan kalau misalnya dirunut kan banyak faktornya. Salah satunya adalah manajemen post production. Jadi dari manajemennya, kemudian musiknya, editingnya itu ada dibahas situ gitu semuanya. Tahun ini jauh lebih banyak ya programnya. Jauh lebih dibanding banyak, tahun betul, lalu. betul. Lengkap sih Oh kayaknya. gitu, berarti Lebih lembur komplit. dong Mbak Novino. Wow, ini udah 3 bulan loh. Terus curhat gue. Curhat ya. Oke, ini tanggal berapa kalau betul? 13 sampai 16. 13 sampai 16 Oktober. ya. Jadi mark your calendar 13 sampai 16. Yes, lokasinya kita ada di Ada 3. CGV Grand Indonesia, Kineforum Taman Ismail Marzuki, sama dan Ashley Sabang. Hotel. Hotel. Iya. Tapi khusus sebenarnya yang hotel tuh kegiatan-kegiatan Talks yang kayak gitu. talks atau masterclass, producer lab gitu-gitu sih. Oh gitu. Pas Tapi Jordi semua screening- ngajar itu acting di mana? Iya di situ. Enggak, kalau Jordi di Kino Forum. Kino Forum. Yes, Forum. yes. Kisi-kisinya apa Jordi mau ngajarin aktoran tuh seperti Sebetulnya apa? bukan yang ngajarin kayak lo berakting abis, tapi sharing aja sih. Lebih banyak ngobrol, terus kalau misalnya ada yang ingin bertanya segala macam, gue akan menjawab. Karena kalau untuk ngajarin banget kan gue juga masih belajar cuy. Oh, Paling gue sharing apa yang sudah gue lakukan. Kalau misalnya mau syuting, buka skrip tuh ngapain dulu sih? Pertama yang lo lihat, yang lo baca kayak gitu. Nah ini yang paling ditunggu-tunggu nih. Filmnya tuh apa aja? Banyak. Tadi pagi tuh, Rekomendasi deh Yes. dari kalian berdua. tadi Jordi datang ke gue langsung kayak gini, Kak, Gila. gue ya mau nonton ini Wah. buset gitu. Nah Lupa. sebelum aku gitu kan, Oke. Jordi dulu nih, dia udah punya Oke. list, literally udah punya list. Serius? Udah punya list. Jadi Rekomendasi juga dong, gue juga nanti. Jadi mau itu tahu. kalau ini rekomendasi dari gue ya, Iya, tapi mau. akan banyak juga yang akan tayang. Itu salah satunya yang gue penasaran banget itu Pink Moon. Pink Moon, bulan warna pink. Ya Pink Moon kalau dari trailernya gue lihat kayaknya ini kisah tentang anak dan ayah. Jadi kayaknya bakalan menguras emosi dan air mata Pink kayak Moon ya? Iya, Pink wow. Moon. Oh iya nih ada nih. Terus kalau untuk horor yang gue capture itu adalah Huesera dari Meksiko. Huesera, jadi nggak pakai spasi ya. Huesera dari Meksiko. Terus sama satu lagi yang pengen buat gue tonton ada Stone Turtle, itu filmnya Asmara Abigail dan Bron Palare. Banyak juga film Indonesia yang akan tayang kayak Before Now and Then punyanya Mbak Camila, ada Betul. Mencuri Raden Saleh, ada film gue Balda Siroy yang nanti akan jadi opening festival Film, juga. yes. Terus akan ada apa Galang. lagi sih? Galang. Galang. Galang di tanggal 16. Iya, gitu. dan tadi kalau Jordi nyebutin filmnya Mbak Camila yang Nana gitu kan, ini kesempatan untuk bisa nonton dengan layar standar bioskop. Karena kan Nana itu gitu. tayangnya di platform. Ya. OTT. Dan memang Jakarta Film Week nggak ngebatasin film-filmnya hanya boleh film-film yang tayang di bioskop, enggak gitu. Jadi film-film yang tayang di platform pun kalau memang sesuai dengan narasi kita dan kebutuhan kita di tahun ini ya kita ambil aja. Kebetulan memang Nana boleh diputar di non OTT gitu. Berarti boleh ya kalau nonton filmnya Camila Andini tuh kan Betul. jarang-jarang kan lu nonton Betul. filmnya Camila Andini. Gue aja nontonnya setengah mampus gue nyari screeningnya. Tapi ini di Jakarta Film Week Di sih tanggal ada berapa sih harusnya. Nana itu? 15 nih, untung ya aku udah ngebuka, gue tahu nih Jordi akan begini gitu. Soalnya banyak Ah itu dari banget Jordi tadi filmnya. kan udah tuh Huesera, terus Ya. Stone Purple, ada Pink Moon Stone juga. Turtle, Stone Turtle, ada Pink Moon juga. Yes. Kalau dari Kanovi dong. Gue punya rekomendasinya. highlight harian, buset. Waduh. Apaan tuh highlight harian? Pecah. Opening of course Balada Siro Balada ya, Siroy. gitu. Balada Tapi Siroy. kebetulan udah sold out nih, maaf banget. FYI Balda Kayak kita Siroy nggak itu nyampe sold out nggak- 15 menit iya, betul. setelah kita launching. Kayak Serius? baru buka, 15 menit. kan aku tuh pengen ngebookingin temen aku ya. Oke. Begitu aku buka, ini panitia aja kalah cepet sama netizen. Udah kayak war tiket konser. Parah. Ya ketinggalan lagi, terus aku ngupload kan. Terus kata teman-temanku, gimmick marketing. Kagak cuy. Emang kagak dapet ya? Kagak dapet emang gitu. Tanggal 14 harus banget nonton Huesera yang tadi juga Jordi sempat bilang. Huesera. Tapi di tanggal itu kita juga punya film pendek yang emang Apa? kami produksi. Jadi di awal festival berlangsung kita tuh selalu punya program namanya Jakarta Film Fund. Jakarta Film Fund ini adalah upaya kami untuk bisa menjembatani para pembuat film pemula Oke. untuk ngerasain di support dana untuk bikin film.
Nah, yes, film-film yes, ini yes. tuh film-film pendek. Tahun ini ada 3 film dan itu akan di-launch pertama kalinya di tanggal 14 Oktober nantinya. 14 Oktober, Ada oke. 3 film pendek gitu. Jadi judulnya bukan Anak Meriam, Bukan Anak Meriam, Pesanan Terakhir, Pesanan Terakhir, sama Sunat Racing. Sunat Racing. Yoi gitu. Jadi gokil. ketiga film ini Apa nanti tuh ya? akan di-launch pertama kali di tanggal 14. Oh, Di oke, tanggal oke. 14 juga kita ada Mencuri Raden Saleh Jalan Saleh. dengan oke. poster versi bahasa Inggris. Sempet ramai kemarin di Twitter soalnya. Apa tuh ya? Lupa gua "Wah, judul ini, bahasa Inggris." Stealing Raden Stealing Saleh. Raden Saleh. Betul gitu. oke, Terus oke. sama kita juga ada pemutaran series Series. Doa Mengancam dari video.com. Doa yang mengancam bukan Aming. Nggak pakai yang. Nggak Doa pakai yang. Mengancam. Oh, Doa Mengancam. Betul. Gitu saudaranya Mas Hanung. Tisa Sabiani sama Bisa. Kevin Yes, Amilova. yes, yes. Iya. Wow, Gitu. film Hanung. Yes, Mantap. tanggal 15 kita memutar film judulnya Melchior the Apothecary. Film ini tuh dari Belgia dan Wow. kalau kalian rindu dengan looks kayak nonton Game of Thrones gitu-gitu yang kolosal. kolosal dengan looks yang kayak gitu, kalian harus banget nonton si Melchior ini. Dan film ini adalah film yang tayang ketika pandemi mulai berakhir, terus tiba-tiba di sana ngeboom gitu. Si Melchior. Iya, iya, Kita juga punya film yang spesial banget menurut kami karena Apa? sutradaranya udah 10 tahun nggak bikin film. Tahu-tahu dia bikin film lagi, sutradara Thailand, dia bikin film Love Destiny. Oke. Layering film ini tuh kayak pas aku nonton filmnya grande, terus kayak layarnya banget ngomongin politik, ngomongin budaya, sebelumnya udah ngomongin pernah nonton? Film dia yang Yang sebelumnya, sebelumnya, yang sebelumnya aku udah pernah nonton Oke. gitu. Tapi ini dia bikin film lagi judulnya Love Destiny. Dan Love itu Destiny. harus Love Destiny ya tuh dari Thailand. yes gitu. Terus di hari yang sama juga kita punya Speak No Evil. Soalnya di sini sih Speak No Evil tuh dari ini Nordis Denmark. Denmark. Denmark gitu. Netherlands. Kemudian di tanggal 16 aku punya film dari Israel judulnya Concerned Citizen. Wah, apa tuh? Tanggal 16 itu closingan kita ya. Iya, malamnya closing gitu. Tapi siangnya kita juga punya film yang bisa ditonton oleh ibu-ibu. Gue yakin nangis karena gue nontonnya aja nangis. Judul film animasi dari Jepang judulnya Fortune Favor Lady Nikuko. Fortune Favor Lady Nikuko. Yes, ini tuh anak bercerita tentang ibunya, tapi animasi. Nggak bisa. Iya, jadi kan biasanya kan kayak relasi ayah anak, ibu Iya, anak iya, tuh kan dari angle ibunya gitu kan. Ini tuh anak yang bercerita tentang ibunya, dia kayak Ah, kayak dia awalnya tuh dia bisa bilang gini, ibuku tuh gendut. Oke. Ibu gue tuh namanya ini, dia tuh gendut, dulu cerita hidupnya kayak gini, gitu. Oh, tapi sudut pandangnya tuh dari kalimat anaknya. anak kecil ya. Kalimat gitu. anaknya Jadi, ya, dia nggak jadi kecil ringan sih. banget. Dia nggak kecil sih ceritanya, dia udah cukup umur, tapi oke. dia bercerita tentang perjalanan ibunya dari ibunya muda dulu sampai di titik itu gitu. Kita juga punya The Night of the Beast. The Night of the Beast. Ini Bagus. tuh film yang kalau Galang kan film dari angle anak bandnya. Iya. Kalau The Night of the Beast ini dari angle fans Fangirling ya, fans apa musik. sih namanya? Ya fans musik gitu. Fans musik. Tapi dia itu ngefans sama Iron Maiden. Wah, oke. Anak-anak karum Ya. penikmat Iron Maiden harus Ya, banget ya. nonton ini karena dia ngomongin dari fans mau nonton konser terus tiba-tiba kecopetan, Shit tiketnya happen gitu ya. kecopetan. Iya. Oke. Jadi, Iron Maiden lagi ya bagian di situ ya. Sama kita juga punya Vesper. Vesper ini film, aduh lupa banget aku film dari mana, tapi dia mengcombine antara animasi dan real life. Gitu. Jadi si Gimana Vesper ini tuh dia fantastic movie gitu. Jadi kamu hidup di zaman dimana robot adalah bagian dari hidupmu gitu. Jadi kayak ada unsur Masa masa depannya gitu ya. Yes, betul. Oh, Gitu. science Dan fiction berarti ya itu? Science fiction. Oh, berarti semua genre ada dong di Jakarta Ada, Film ada. Week? Komplit banget Film-film gitu. yang absurd dong. Kebetulan absurdnya ini Komedi gitu. Ya, itu komedi tadi ada si banyak Summer Scars juga komedi. Summer Scars komedi. Black comedy Black comedy gitu, gitu. terus Oh, boleh komedi. Wah, keren tuh. pasti pusing sih milih jadwalnya. Aku aja pas kayak nyusun jadwal tuh berkali-kali gue Oh, iya, berpikir iya. kayak nih kalau orang mau nonton ini ntar dia nonton Iya. ini mikirnya ini, tapi ini nggak bisa, tapi ini gini gitu. Jadi nyusun jadwal sendiri aja debatnya seminggu. Terus juga yang perlu kita highlight banget adalah closing filmnya. Kita muter film dari Thailand dan ini karya pertama film panjang dia, judulnya Arnold is a Model Student. Dan film ini kemarin masuk ke Locarno, saat ini juga kompetisi di Busan. Oh, saat ini lagi kompetisi di Busan. Arnold is a Model student. Keren Jakarta Film Week tahun ini sih gokil sih maksudnya. Iya. Banyak banget programnya sih, gue kagetnya karena programnya banyak dan filmnya juga ibaratnya film-film berkualitas semua sih, nggak ada yang Betul. Itu nggak tadi ada baru yang film panjang mainstream. anyway yang ku share. Film pendeknya belum kan? Belum. Shortsnya? Banyak banget. Tapi untuk pemutaran film kita semua yang panjang di CGV GI, Oke. yang pendek di tim Kino Taman Forum Ismail Taman Marzuki. Ismail Marzuki.
Masuki. Satu lagi yang Hotel Ashley itu? Itu nggak pemutaran film. Itu hanya Ya, ya betul. Jadi teman-teman Oke. tinggal ngatur jadwal dari CGV ke tim dan sebaliknya Oke, gitu. CGV. Plus kita juga ada tayang secara online. Oh, Selama online juga festival ada. berlangsung. Mulai sekarang udah bisa ditonton. Udah kok. bisa ditonton. Iya, film pendek semalam gue udah cicil beberapa. Linknya? Iya, tapi ini ada untuk di- Rotu ya. Iya, Film-film ini masih pendek untuk Rotu Rotu. ada di video.com. Ada di video.com. Tinggal tuh, ketik guys. Jakarta Film Week. Tinggal ketik Jakarta Film Week Keluar di tuh, video.com tuh langsung keluar. Dan Instagramnya @Jakarta Film Week. Film. Jakarta Film Week. Nah tadi kan udah singgung dikit nih, gue penasaran tadi kan nyinggung sedikit film Balada si Roy. Gak apa ya sedikit ya, gue pengen Ya, tahu. ya, ya, Balada ya, si Roy itu tahu gue itu filmnya kayak vibes-nya boy anak jalanan gitu. Iya. Anak yang muda terus edgy terus dia jadi kayak bad boy lah ibaratnya gitu. Tapi gimana kalau dari lu sendiri? Sebetulnya Balada si Roy ini kan juga based on novel. Oke. Yang kurang lebih satu angkatan lah, beda-beda tipis sama Catatan si Boy, Iya. Lupus gitu. Cuman memang Balada si Roy ini belum pernah difilmkan. Menceritakan tentang anak laki-laki yang mencari jati dirinya. Yes. Dan dia mencoba mendobrak norma-norma yang ada di sekitarnya yang menurut dia kayak kok ini nggak sesuai dengan kemanusiaan dan lain sebagainya. Bisa untuk orang-orang tua karena kan novelnya keluar juga di angkatan Iya orang tua makanya kita kan. nostalgia juga ya. Waktu kita syuting pun di last day-nya yang datang tuh angkatan-angkatan bapak ibu kita semua gitu. Mereka datang, mereka support dan memang Balada si Roy ini fansnya garis keras gitu loh. Menurut aku yang juga perlu diapresiasi dari film ini adalah film ini tuh lahir dengan cara bertutur usia-usia kita nih. Gitu, usia-usia kita, sok muda gak gue? Jadi kayak meskipun memang Oke. itu merupakan buku yang waktu itu hits banget, fans militannya udah lumayan berumur gitu, tapi film ini tuh cara bertuturnya tuh anak muda. Meskipun itu lahir di zaman itu, dan dia lahirnya kan di zaman itu tuh anak muda ya. Ya. Film pas dijadiin film, aku pun ngerasa ini memang anak muda Masih nih. relevan untuk anak Betul, muda zaman relevan sekarang. banget gitu. Jadi justru ini film yang pasarnya ya, fansnya tuh bisa jadi luas banget gitu. Anak muda bisa nonton materinya karena memang ini juga diperuntukkan buat mereka. Sedangkan yang emang udah cukup umur nih Masih karena bisa ya? fanbase gitu Oh, dan ya. dan memang mereka akan rindu masa-masa. Kayaknya Balada si waktu Roy. gue baca dulu gue umur segini udah lagi kayak lagi gitu jatuh gitu cinta sama lagi siapa gitu ya. gemes-gemes Iya. sama si itu, Iya terus sih. ada Dihukum si di itu sekolah, gitu apa. kan. Oh Gitu gitu zaman ya. dulu, iya, anak- School life gitu berarti ya School ceritanya life. ya. School life. Gue main nanya sama lu, ada perbedaan gak sih kalau dari film-film sebelumnya kan gue tahu kan lu main Pengabdi Setan dan segala macam. Terus lu memerankan karakter utama si Roy ini nih. Oh bukan. Bukan. Bukan gue aja yang jadi Roy. Bukan. Harusnya Oke. film ini tuh film pertamanya Abidzar. Oh. Iya. Sebelum dia ke series dan yang lain-lain, tapi Acting dia. iya waktu syuting ya, Oke. tapi terus timeline rilisnya aja dia kalah cepet sama yang si OTT dan lain-lain. Jadi pas waktu Mbak Santi cerita, lo pengen tahu nggak siapa Roy-nya gitu. Begitu di reveal gue kayak Abizar. anjir ganteng juga nih orang. Gue kira Terus gue apa kayak, maksudnya gitu. gini, gue ketika gue baca bukunya gue kebayang seganteng iya, itu iya. si Roy gitu. Begitu dikasih tahu, gue oh iya emang segantung dia itu Roy gitu. banget sih Abizar ini. Oh, Roy banget ya. Berarti cocok banget. Kalau lu sebagai apa, Jar? Jadi gue ini sebagai Andi. Andi itu adalah sahabatnya Roy di sekolah. Ah. Sahabat karib banget ya, kayak Oke. bro banget gitu sama Roy. Oke. Bromance. Enggak dong, bertiga kita soalnya, kita satu geng. Oke. Jadi Roy itu tuh ada geng namanya RAT. Oh. Rat tikus got. Tikus. Wih. Wih. RAT itu Roy, Andi, Tony. Wah, kayaknya lu bakalan jadi aktor yang memainkan karakter-karakter bad boy terus deh. Gue lihat-lihat sih lu emang cocoknya ke sana deh kayaknya. Waktu itu kan gue sempet ngobrol ya di podcast sama Agni Nihak. Oh nih, Terus gue nanya nih, dia nanti kalau nantinya lu bakal dipakai untuk film-film action terus lu gimana nih? Ya nggak apa-apa lah, gue lebih suka karena kan gue atlet katanya Iya, gitu. Gue dia lebih pede nih. atlet. Kalau lu sendiri gimana, Jor? Lu nggak apa-apa nggak kalau lu jadi bad boy terus? Jangan dong. Gua sih pengennya semua karakter Iya, gitu. oke. Pengen coba jadi pangeran kuda putihnya, pengen jadi bad boy-nya, pengen jadi setan, pengen jadi makhluk apa tuh gue Psycho, pengen gitu. psikopat, jadi bapak satu anak gitu gue sikat sih apapun. Oke, apapun ya. Kocak gak sih kalau lo bikin film gitu ya, pemeran utamanya ya siapa aja Iya. gitu, tuh setannya Jordi. Jadi pas di interview peran lo apa? Setan. Terus ngapain aja? Gitu doang. Cita-cita gue dari kecil adalah gue mau jadi setan. Karena nggak ada dialognya sih. Iya. Tapi dibayar ya. Iya juga nggak sih. Kalau promo nggak boleh ngomong, diem aja. Kan setan. Jadi setan. Kayak kalau di Marlina tuh Mumi tuh, ada filmnya Marsha Timothy, Marlina si pembunuh Iya. empat bapak. Iya, Itu iya, ada muminya gini doang nih. Yang suaminya itu kan. Iya, gini doang, gini Itu doang. Mas Tumpal tuh kayak gitu. Tumpal tambah bolon ya. Iya. Iya, gini doang. Oke,
Ini terima kasih banyak udah mau join ke podcast Kincir hari ini. Tidak terasa ya, udah sekitar berapa menit? 40 menitan, 30 menitan. Nah, gue pengen terima kasih sama Jordi sama Kanovi juga udah mau memajukan industri sinema. Bangkit lagi tadi kata Kanovi. Respect banget. Dan yang terakhir, coba dong kalian berdua share untuk ajakan audiens Kincir untuk nonton Jakarta Film Week dan datang ke acaranya. Jangan lupa datang 13 sampai 16 Oktober di CG Figure Indonesia dan Kino Forum Taman Ismail Marzuki. Saat ini emang tiket secara online-nya udah sold out tapi tetap bisa dibeli secara on the spot. ya, jadi siapapun yang beruntung datang aja dulu, semoga bisa ikutan nonton. Oke, terima kasih untuk hari ini. Sukses selalu ya Jakarta Film Week ya. Jordi, thank you banget ya udah aku tag ya, awas nggak datang. Udah gue tandain muka lu kalau lu nggak datang. Ini udah aku tag. 1, 2, ada 3, dia 4, juga 5. lagi kan, ada nada juga lagi kan, diliatin semua. Oke, guys, terima kasih yang udah nonton podcast Breakdown Bros kali ini. Nandika pamit, Jordi pamit, Kanovi Hanabi pamit. Sampai bertemu di Breakdown Bros podcast episode selanjutnya. Bye bye, have a nice day. Bye.